Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kembali ke ayat 39. Fasaufa, maka kelak, ta'lamuna, kalian mengetahui, man, siapa yang, ya'tihi, datang kepadanya, adzabun, siksa, yukhzihi, menghinakannya, wa yahillu, dan menimpa, alaihi, atasnya, adzabum muqim, siksa yang kekal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat kita hari ini melanjutkan penjelasan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Di ayat yang sebelum ini kita sudah mendapat penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu, ya, membuat kapal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengawasi, ya, pembuatan kapal tersebut. Ya, di ayat yang ke-37 dijelaskan wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, dan buatlah kapal atau perahu dengan pengawasan kami dan perintah kami, atau wahyina, dengan wahyu kami. Lalu Nabi Nuh ketika membuat perahu, maka dia mendapatkan celaan, ya, mendapatkan hinaan. Wa yasna'ul fulka, dan dia membuat perahu. Wa kullama marra alaihi, dan setiap kali ada tokoh yang lewat, malaun, ya, ada tokoh yang lewat ketika Nabi Nuh membuat perahu, sakhiru minhu, mereka mencemoohnya, mereka merendahkannya, menghinakannya. Nah, salah satu penghinaannya adalah bahwa Nabi Nuh dikatakan plin-plan. Katanya kemarin nabi, tapi sekarang tukang kayu. Itu kata mereka. Mengatakan seperti ini dengan tujuan menghina, ya, merendahkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, in taskharu minna, jika kalian merendahkan kami. Nah, ini kami, ini Allah yang mengatakan. Tentu kami maksudnya adalah Nabi Nuh juga di dalamnya.
Karena ketika mereka menghina Nabi Nuh, hakikatnya menghina Allah. Ketika mereka merendahkan Nabi Nuh, hakikatnya mereka merendahkan Allah. Maka kata Allah, jika kalian merendahkan kami, fa inna naskharu minkum, maka kami akan menghinakan kalian, merendahkan kalian, kama taskharun, sebagaimana kalian merendahkan. Nampaknya apa yang dialami oleh Nabi Nuh berlanjut sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada para pewaris Nabi. Pewaris Nabi, para ulama juga mendapatkan perlakuan yang semisal dengan apa yang dialami oleh para Nabi Allah. Semisal direndahkan. Ada yang mencemooh, bahkan terang-terangan yang dicemooh Nabi. Zaman sekarang ada yang mencemooh Nabi, ada. Ya, walaupun ngaku-ngaku kece gitu ya, nggak kece banget. Merendahkan Nabi, maka sama dengan merendahkan Allah. Makanya kita nggak terlalu risau kalau sekiranya di dunia ini nggak mendapatkan hukumannya, pasti Allah yang akan memberikan hukuman. Kalau di dunia tidak diadili atas kejahatannya, Allah yang mengadili. Bahkan yang diadili oleh Allah itu ya yang seharusnya mengadili tidak mengadili. Yang seharusnya mengadili dengan adil, tidak mengadili dengan adil, maka ya akan diadili oleh Allah nanti. Itulah orang yang beriman tidak akan pernah berhenti untuk optimis. Hari ini nggak bisa, besok. Hari ini nggak bisa, besok, begitu seterusnya. Ya. Itulah orang-orang yang beriman, selalu optimis. Kenapa optimis? Karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu membersamai kita. Nah, ini yang Allah katakan kepada para penghina Nabi Nuh. Ya, kalau kalian merendahkan kami, kami akan merendahkan kalian. Fasaufa ta'lamuna, maka kelak kalian akan mengetahui mayyatihi azabun, mayyatihi azabun. Kelak kalian akan tahu siapa yang mendapatkan azab, yang mendapatkan siksa. Siksa yang bagaimana? Yukhzi, siksa yang menghinakannya, membuatnya terhina. Di akhirat nanti akan pada posisinya masing-masing. Yang pada posisi mulia berada pada kemuliaan yang sesungguhnya. Di surat Al-Anfal dulu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang yang beriman yang sesungguh-sungguhnya, yang dijelaskan di ayat sebelumnya, mereka akan mendapatkan derajat, mendapatkan ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Rizki yang mulia adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di akhirat jelas yang mulia, mulia sesungguhnya, yang hina, hina sesungguhnya. Itulah bedanya dengan di dunia ini. Di dunia ini ada orang yang mulia dipandang hina. Ada juga orang yang hina dipandang mulia. Tuh, di dunia masih begitu.
Nah, ini kelak di hari kiamat orang-orang yang menghina Nabi, menghina Allah, ya'tihi adzabu yukhzi, akan datang kepada mereka siksa yang menghinakan, yaitu neraka. Belum sampai neraka saja itu sudah malu di hadapan Allah, nunduk datangnya, datang ke padang mahsyar, dibangkitkan dari kubur dalam keadaan bermuka hitam. Ya, bermuka hitam karena apa? Karena keingkarannya sewaktu hidup di dunia ini. Itulah yang menghinakan. Wa yahillu alaihi adzabum muqim, dan mereka akan ditimpa, akan mendapatkan adzabum muqim, siksa yang kekal. Masya Allah, nggak terbayangkan, ya, mendapatkan penyiksaan sedikit di dunia saja sudah banyak yang nggak mau, apalagi sampai kekal selama-lamanya. Ini adzabum muqim. Ayat yang ke-40, hatta apabila, hatta sehingga, idza apabila, jaa datang, amruna perintah kami, wafaro dan memancar, at-tanur, at-tanur itu tungku api, ya. Kalau di zaman dulu kita itu kalau masak kan pakai tungku, ya. Kalau sekarang jadi kompor, nah, itu namanya at-tanur, ya. Qulna kami katakan, ihmil bawalah, fiha di dalamnya, min kullin dari masing-masing, zaujainisnaini, ya, berpasang-pasangan, ya, dua berpasangan, wa ahlaka dan keluargamu, illa kecuali man siapa yang sabaqa alaihi telah tetap atasnya al-qaulu perkataan atau ketetapan, waman dan siapa yang amana beriman, wama amana dan tidak beriman, ma'ahu bersamanya, illa qalil kecuali sedikit. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang disampaikan kepada Nabi Nuh. Kata Allah, hatta idza jaa amruna, sehingga ketika datang perintah kami, ya, urusan kami dengan orang-orang kafir itu yang Allah telah janjikan azab kepada mereka, maka ketika datang perintah untuk mengadab yang ditandai dengan farat tanur, ya, memancar air dari tungku-tungku masak itu, ya, dari tungku-tungku api. Jadi kalau ada air yang keluar dari tungku api itu, maka itu pertanda, ya, azab Allah akan datang. Itu yang diberitahukan kepada Nabi Nuh. Maka kata Allah, kalau sudah keluar air dari tungku api, Allah katakan, qulna ihmil fiha, bawalah di dalam perahu itu, mingkullin dari masing-masing, zaujaini dua berpasangan, zaujainisnaini, ya, dua berpasangan. Maka zaman itu, ya, selain yang beriman yang ada di dalam
perahu itu yaitu hewan-hewan ternak. Allah perintahkan kepada Nabi Nuh bawa ya hewan ternak itu berpasang-pasangan, jantan sama betina dibawa. Ini isyarat ya, isyarat nanti akan punah ya, binatang-binatang itu juga akan ikut ya punah. Maka dibawalah hewan-hewan ternak itu. Wa ahlaka, dan juga bawalah keluargamu, anak, istri ya, Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk dibawa serta. Illa man sabaqa alaihil qaulu, kecuali ya di antara keluargamu itu ada yang ditetapkan tidak ikut ya. Di antara keluarganya ada yang ditetapkan oleh Allah nggak ikut. Nah, nanti kita sudah tahu sebenarnya ya dari kisah-kisah yang sering kita dengarkan, yang nggak ikut Nabi Nuh itu adalah istri sama anaknya. Ya, nanti akan dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Waman amana, dan yang ketiga yang dibawa juga adalah orang yang beriman. Jadi yang ikut Nabi Nuh dalam perahunya adalah ya hewan ternak, keluarga Nabi Nuh, dan juga orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh. Ada yang menyebutkan yang beriman kepada Nabi Nuh tidak lebih dari 80 orang. Sedikit ya, 80 orang. Begitu susahnya dakwah di zaman itu. Ratusan tahun ya, bukan puluhan ya, bukan tahunan, tapi ratusan tahun yang ikut Nabi Nuh ya, dalam Islam hanya 80 orang. Subhanallah ya, begitu beratnya. Karenanya Nabi Nuh ini termasuk juga ulul azmi. Pernah ya dengar istilah ulul azmi? Nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah yang mengalami rintangan-rintangan dakwah yang sangat berat dan tingkat kesabarannya sangat besar. Nabi yang termasuk ulul azmi ya, kalau dimulai dari yang paling duluan yaitu Nabi Nuh, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Kita sebut dengan nimim biasanya untuk memudahkan mengingat, nimim. Tapi kalau dari yang paling muda, mimin. Ya, dari yang paling muda mimin. Mimin itu singkatan dari M-nya Muhammad, I Isa, M Musa, ya, I Ibrahim, N Nuh. Nah, itu terserah mau dari yang paling duluan nabinya atau yang paling belakangan, ya. Tinggal dibalik saja nimim singkatannya atau mimin. Nah, itu nabi-nabi atau rasul-rasul yang kategorinya ulul azmi. Nabi Nuh ini termasuk ya, termasuk yang ulul azmi. Begitu berat. Ada yang menyebut 950 tahun dakwahnya, yang ikut nggak lebih dari 80 orang. Masih mending Nabi Muhammad kalau dihitung dari jumlahnya. Ya, di Mekah selama 10 tahun ya kurang lebih 100 orang yang ikut Nabi Muhammad. 10 tahun, mulai dari awal kenabian sampai tahun ke-10 ya, sampai Rasul kemudian hijrah ke Taif ya, dan ditimpuki di sana, itu kurang lebih 100 orang yang berdakwah. Nah, begitu hijrah ke Madinah, barulah pesat ya, penerimaan Islam dari penduduk Madinah sangat pesat. Makanya kemudian Rasul menjadi pemimpin tertinggi
di Madinah. Ya, karena Islam begitu pesat berkembang di kota Madinah. Nah, ini Nabi Nuh. Maka dikatakan wa ma'amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Ya, tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Dibandingkan tahunnya sedikit, dibandingkan penduduk zaman itu juga sedikit. Tadi dikatakan 80-an kira-kira ya yang beriman kepada Nabi Nuh. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penjelasan dari Allah tentang kisahnya Nabi Nuh yang perjuangannya berat. Ya, perjuangannya berat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkisah seperti ini, maka ini juga bisa menjadi hiburan. Buat siapa? Buat Nabi Muhammad dan juga buat kita-kita yang mengikuti nabi-nabi Allah dalam berdakwah ini. Mengapa disebut hiburan? Karena kita akan selalu melihat beratnya perjuangan mereka, dan dibandingkan dengan perjuangan kita, rasa-rasanya kita akan mengatakan nggak ada apa-apanya beratnya perjuangan zaman sekarang. Makanya harus gigih. Karena apa? Karena ujiannya tidak seberat nabi-nabi yang terdahulu. Ya kan sering begitu. Kalau kita mendapatkan ujian dan ada temennya, rasanya lebih ringan. Lebih ringan. Ya, ada kampung banjir. Ya, yang satu isi rumahnya semuanya rusak. Ya, mebelnya rusak, elektroniknya rusak karena kebanjiran. Yang satu lagi, ya, bukan hanya elektroniknya yang rusak. Yang satu lagi bahkan rumahnya rubuh. Ya, rumahnya rubuh. Jadi yang ketika elektroniknya rusak ini, dia cerita kepada yang rumahnya rubuh, rumah saya rubuh. Wah, akhirnya lebih terasa lebih ringan dibandingkan yang rumahnya rubuh. Nah, begitulah kira-kira kalau kita ini berdakwah mendapatkan rintangan-rintangan dan ada nabi-nabi yang terdahulu yang lebih berat. Maka sering kita mengingat kembali kisah-kisah yang Allah sampaikan ini pada saat kita berjuang yang mengalami rintangan-rintangan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu harapannya kisah Allah tentang Nabi Nuh ini dan juga nabi-nabi yang lainnya ini akan mengokohkan tekad kita, mengokohkan azam kita untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita istiqamah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja untuk ayat berikutnya kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Marilah kita akhiri kajian kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa sesudah tilawatul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya
rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.